Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau siapapun yang sudah terlanjur berdosa, melakukan berbagai pelanggaran, bahkan akidahnya pun sudah tidak lurus lagi, menyimpang, maka yang biasa dan memang ajaran yang kita ketahui adalah kembali ke jalan Allah dengan taubat, ya, yaitu menyesali, istighfar, berjanji tidak mengulangi dan melakukan amal soleh, minta maaf kepada orang. Tapi ada satu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah bahwa di dalam Thariqah As-Saziliyah yang didirikan oleh Abu Hasan As-Sazili yang hidup tahun 1100-an, ya, dari Maroko itu, kemudian berkembang di Mesir itu, beliau mengatakan bahwa zikir-zikir yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah la ilaha illallah. Artinya kalau ini kita pahami, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah kembali memantapkan syahadahnya kepada Allah, kesaksiannya bahwa tidak ada Tuhan-Tuhan di dalam kehidupannya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi la ilaha illallahnya, zikir la ilaha illallahnya yang dibanyakkan. Dan ini memang sejalan dengan hadis Rasul yang mengatakan bahwa sebaik-baik zikir itu, seafdal zikir itu adalah la ilaha illallah. Baru setelah itu, menurut Saziliyah ini, Abu Hasan As-Sazili, yang pikiran-pikirannya banyak kisah kita dapatkan dari anak muridnya, ya, Ibnu Athaillah As-Sakandari itu, baru kemudian setelah itu banyak berzikir istighfar, astagfirullahaladzim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada la ilaha illallah zikirnya, ada astagfirullah berikutnya. Nah, tapi memang kalau Sanusiyah, Thariqah Sanusiyah yang didirikan oleh Muhammad bin Ali bin Sanusi yang dari Libya itu, yang hidup tahun 1800-an itu, beliau menegaskan bahwa dalam rangka pendekatan diri kepada Allah, maka yang pertama itu banyak-banyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini memang seperti hadis Rasulullah juga mengatakan bahwa Rasul banyak-banyak istighfar, tak ampun 70 kali, 100 kali sehari. Baru kemudian setelah itu baru banyak zikir la ilaha illallah. Karena kalimah la ilaha illallah ini adalah menurut beliau, Thariqah Sanusiyah, bahwa ini kalimah suci, maka harus didahului dengan kesucian diri, istighfar kepada Allah. Tapi kalau dalam pemahaman saya, bahwa bagi siapapun yang sudah terlanjur bernoda, berdosa, melakukan pelanggaran-pelanggaran khilaf dalam kehidupannya, maka ada dua hal ini yang bisa kita gabungkan. Bisa jadi membetulkan, yang pertama membetulkan syahadah, mengucapkan kembali la ilaha illallah, dan banyak zikirnya la ilaha illallah. Dan memang ini seabdal zikir, banyak zikir setiap harinya la ilaha illallah. Baru kemudian banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir istighfar dilazimkan keduanya ini. Atau sebaliknya juga, tapi ini memang sangat cocok kalau seandainya bagi orang yang sudah salah dan menyimpang akidahnya, dahulukan dulu la ilaha illallah. Tapi bagi kita yang mungkin tidak menyimpang akidah tapi banyak melakukan noda, maka istighfar lebih banyak kita lakukan, berzikir, istighfar, mohon ampun, baru kemudian menjazamkan zikir-zikir la ilaha illallah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dalam rangka menjadikan kita orang yang lurus kembali dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir-zikir la ilaha illallah dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.